Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak, Bapak dan Ibu-ibu, juga rekan-rekan pemuda ya, saudara-saudari. Kita bersyukur boleh ada kembali dalam rumah Tuhan semuanya dalam kondisi yang sehat. Amin. Senang? Kenyang? Oh belum ya. Yang belum sarapan atau sarapannya kurang, kita dikenyangkan dengan makanan rohani dulu ya. Nanti setelah ibadah baru akan ada makanan jasmani yang pastinya lezat dan mengenyangkan. Oke, puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur bisa bertemu kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada. Ya ini gandol terus ya. Biar hidup kita tuh sama Tuhan itu juga kayak gini ya. Gandol Gusti. Betul? Oke, kasih salam kiri kanannya dulu dong. Katanya ayo gandol Gusti. Ayo gandol Gusti ya. Jangan pernah melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Yang tadi belum sempat salaman ya kan, nah, boleh bersalam-salaman, beri salam seorang dengan yang lain. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil slide-nya dipersiapkan ya. Ini berat sih memang. Kelihatan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32 ya. Dalam satu perikop yang berjudul dengan, ya satu minggu ini memang lebih kemintil gitu ya si Jetro ini. Tapi nggak apa-apa, ada papanya juga sama aja dengan saya. Ya kita kembali lagi ke Alkitab kita, ke firman Tuhan hari ini. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Di situ perikopnya berjudul apa Ibu-ibu? Manusia baru. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, saya 19 dan begitu seterusnya sampai ayat 32. Efesus 4 mulai ayat 17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang
dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan ya. Hari ini kita mau melihat kembali tentang manusia baru. Oke, boleh di next. Nah, kita akan masuk dengan sebuah pertanyaan, berapa lama sih kita ini sudah mengikut Tuhan Yesus? Ya, ada dari lahir, saya sendiri dari orok gitu ya, dari janin, orang tua saya, keluarga besar saya semuanya Kristen. Sudah ikut Tuhan, beribadah setiap hari Minggu. Apalagi kalau anaknya pendeta itu ngikut ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau ada ibadah itu pasti ikut ya, mau ngerti nggak ngerti pokoknya sama orang tua itu sudah ikut. Nah, ada kita yang mungkin baru 1 tahun, ada yang sudah 10 tahun, bahkan 50 tahun mengikut Tuhan. Nah, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan? Atau kita cukup tahu, oh iya tahu Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu bisa berbuat mujizat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Atau memang kita sudah mengenal dan mengalami secara pribadi, ya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, coba kita renungkan ini sejenak, berapa lama aku ini sudah ikut Tuhan? Apakah aku mengenalnya? Atau aku hanya tahu tentang Tuhan, tapi aku belum benar-benar mengerti, belum benar-benar mengenal Tuhan. Nah, kalau kita tahu Bapak Presiden ya semua se-Indonesia tahu, bahkan orang-orang luar negeri, pemimpin-pemimpin negara juga tahu Bapak Jokowi itu. Tapi yang benar-benar mengenal Pak Jokowi, karakternya, cara dia tidur ya, cara dia berjalan, itu pasti orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat, yang sering ketemu dan sering ngobrol, betul ya. Kalau kita ketemu berpapasan, ya kita ketemu, tapi kita akan semakin kenal seseorang kalau kita tuh sering berinteraksi, ya, sering ngobrol, sering ngomong, berkomunikasi, itu kita akan semakin mengenal Tuhan. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di firman Tuhan ayat yang ke-17. Jadi perikop ini dibuka dengan ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, kutegaskan kepadamu. Jadi Rasul Paulus ini sampai mengatakan tentang penegasan, ya, ditegaskan. Untuk jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ternyata pengenalan akan Allah ini merupakan satu hal yang penting, bahkan sangat penting. Karena di sini kita akan melihat pengenalan akan Allah itu adalah poin utama yang bisa kita lihat seseorang itu berubah dari manusia lama kepada manusia yang baru. Itu dilihat dari pengenalannya, pengenalan pribadi ini kepada Tuhan. Disebutkan bahwa manusia yang lama itu, mereka tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Artinya pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, pikiran manusia yang lama ini itu tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada pikiran yang sia-sia. Nah, ini mengarah kepada kehidupan-kehidupan yang duniawi. Hal-hal apa sih yang bisa memuaskan aku secara fisik, secara daging, ya? Kalau anak-anak muda misalnya game, ya kan? Tapi kemarin saya juga bilang di ibadah anak muda, mau game sesukses apa sih kita? Mau sampai level berapa sih? Ya kan? Pasti sudah menang satu game akan lanjut lagi, akan pingin lagi, ya toh. Begitu juga dengan kita cewek-cewek, ibu-ibu ya, belanja tas, baju, sepatu ini itu, 3 lemari aja masih kurang. Mau sampai kapan ya? Gak akan pernah ada puasnya. Begitu juga dengan tontonan-tontonan, film-film ini itu apa segala macam. Bahkan yang tren sekarang itu Bapak Ibu olahraga ya. Olahraga sudah dijadikan lifestyle.
Jadi semakin ke sini olahraga itu bukan cuman sebagai tubuh sehat tapi sudah sebagai gaya-gayaan ya. Kadang orang pasang foto di media sosial pakai baju olahraga ternyata ya olahraganya 5 menit, foto-fotonya 15 menit ya. Jadi nah pikiran-pikiran ini yang dipenuhi oleh hal-hal yang sia-sia ini bisa menjauhkan kita nih dari Allah ya. Sehingga waktu yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan firman, kita bisa berdoa, tapi akhirnya habis begitu saja hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Nah ini manusia lama yang tentunya tidak dikehendaki oleh Allah, yang membuat kita tidak mengenal Allah. Sekali lagi kalau kita habiskan hidup kita dengan selalu ngegame, dengan selalu shopping, dengan olahraga yang tidak habis-habisnya, tapi kita mengesampingkan interaksi kita dengan Tuhan, hati-hati ya. Kita bukannya semakin mengenal Allah, tapi akan mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang fana, yang bisa berlalu begitu saja dan tidak memuaskan kita. Poin yang kedua dari manusia yang lama yaitu mereka yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Ada orang-orang yang dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikatakan di sini jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan di dalam mereka dan karena apa? Di ayat yang ke-18 coba kita sama-sama melihat. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan. Kedegilan hati mereka itu, hatinya itu keras ya, keras kepala. Kalau kita mau belajar di bagian ini ada unsur kesengajaan Bapak Ibu. Jadi memang gak mau ya, diajak doa gak mau, wakeh alasane, ngeles ya. Yang pusing lah, yang hujan lah, yang gerimis gitu ya. Padahal pusingnya mungkin kemarin gitu, hari ini sudah oke, tapi masih bilang pusing. Akan begitu banyak alasan untuk tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Diajak berdoa, diajak ke gereja. Jadi hidup yang jauh dari persekutuan karena mengeraskan hati. Memang gak mau Bapak Ibu, sekali lagi di sini ada unsur yang namanya kesengajaan. Ya, saya sendiri pernah sakit sampai gak bisa bangun karena bangun itu kayak vertigo ya. Muter, ini muter segala macam. Sepertinya karena kurang makan dan kelelahan. Jadi saya masih ingat satu kali hari Minggu saya tidak hadir di tempat ini. Terus ada 2 kali itu karena Philip satu tipes ya, karena nggak mungkin saya bawa ke gereja karena panasnya tinggi. Dan yang kedua Jethro yang demam. Nah tapi bagi saya kalau kita masih bisa bangun dari tempat tidur, ayo kita bangun, kita cari Tuhan. Karena ini orang yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah ini termasuk manusia lama ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang Tuhan inginkan tentunya kita menjadi manusia-manusia yang baru. Kita coba lihat di ayat yang ke-22. Di situ dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi menanggalkan manusia lama ini bukan pilihan Bapak Ibu. Ya, di dalam Tuhan kita yang sudah terima keselamatan harus menanggalkan manusia lama. Bukan lagi sebuah pilihan, ayo kita mau enggak ya Bapak Ibu menanggalkan manusia lama. Mau, baik yang mau geser di sebelah kiri saya. Yang tidak mau di sebelah kanan saya. Nanti kita lihat perbedaannya 1 tahun mendatang. Tidak, ini adalah perjuangan iman bersama-sama bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Supaya kita diganti dengan manusia baru. Nah kita mau lihat yang poin terakhir dari manusia yang lama ya. Boleh lagi kembali ke slide. Manusia yang lama itu mereka memiliki perasaan yang sudah tumpul. Ini di terjemahan bahasa Inggris dikatakan heartless. Gak punya hati. Ya cuek. Tidak peduli dengan keadaan sekitar. Mau temannya sakit, nggak peduli, nggak ada yang jenguk.
Jangankan temannya, saudaranya pun bisa tidak dipedulikan. Ya, ini manusia-manusia lama yang akarnya tidak mengenal Allah. Karena kalau kita mengenal Allah, kita akan belajar tentang kasih Allah. Betul ya? Kita akan belajar tentang rela berkorban. Yesus sudah berkorban untuk kita. Ketika kita belajar tentang Allah, kita belajar tentang hidup kudus. Kita belajar tentang hidup mulia, hidup penuh kasih. Perkataan kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kita jauh dari persekutuan dengan Allah, maka yang keluar dari hidup kita itu juga hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Allah. Yaitu perasaan yang sudah tumpul, ya, cuek bebek. Mau saudaranya jempalik, ya terjengkang ke belakang, gak peduli. Ya pokoknya aku hidup dengan hidupku yang sekarang. Ya, aku enak, aku nyaman dengan hidupku, aku punya tempat tinggal, aku bisa makan minum, aku bisa membeli semua kebutuhan, bahkan keinginan yang aku inginkan. Ya, that's enough for me. Nah, hati-hati. Ini gejala-gejala manusia lama ya. Kalau kita masih hidup mikirkan diri sendiri. Paulus ini berkata kepada Efesus ini kepada jemaat ya, kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu hidup sebagai jemaat yang bersama-sama. Kita belajar untuk saling memperhatikan. Betul ya? Saya senang untuk melihat GPD Permata Mahkota ini dari pertama kali berjemaat di sini. Itu keren ya, habis ibadah itu ada makan bersama ya. Ada yang masak, ada yang saling membawakan, urunan bawa no apa, rembukan minggu depan bawain apa, itu luar biasa banget. Kita beri tepuk tangan yuk, haleluya. Nah itu kalau tidak punya hati Allah, tidak punya pengenalan akan kasih Allah, susah Bapak Ibu. Ya, heartless, tidak punya hati, itu tadi cuek. Di sini kami ada tim doa puasa yang mau datang, yang bisa datang monggo, ada hari Rabu. Di situ kami saling mendoakan seorang dengan yang lain, ya. Nah, memulai dengan doa untuk orang lain supaya perasaan kita ini enggak tumpul, ya. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang cuek, yang setelah keluar dari gereja ya sudah pokoknya ketemu dengan jemaat Tuhan 1 minggu sekali. Dan juga kalau kita lihat grup WA kita ya, saya juga bersyukur ada yang sakit, cepat sembuh ya Om Niko, nah misalnya ya, cepat sembuh ya Tante Yani, ada yang berhari ulang tahun Pak Jadi, mana Pak Jadi ya? Oh tidak ada Pak Jadi di sini, oh iya masih nganter, oke. Selamat ulang tahun, diucapin selamat, itu menumbuhkan rasa kepedulian. Yang mana kita tidak cuma ketemu 1 minggu sekali ya, tapi dalam hari-hari kita juga saling mendoakan, kita juga bisa saling menegur, memberi ucapan selamat ataupun terima kasih. Nah ini adalah 3 poin utama yang kita harus tinggalkan ya Bapak Ibu, ini poin yang harus kita hindari dan kita tinggalkan sebagai manusia lama. Supaya kita bisa berubah menjadi manusia yang baru. Oke, selanjutnya kita mau lihat di ayat yang ke 20 dan seterusnya ya. Tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Itulah kenapa di awal tadi saya bilang pengenalan akan Kristus itu merupakan poin yang sangat penting dalam hidup kita. Boleh orang ikut Tuhan puluhan tahun, tapi apakah kita sudah mengenal hati Bapa itu sendiri? Mengenal Dia yang penuh kasih, mengenal Dia yang kudus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, jadi setelah belajar dan juga mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan.
yang sesungguhnya. Oke, boleh next slide. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, pengenalan akan Allah ini menjadi poin yang sangat penting. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah hidup lama untuk ikut Tuhan, belajar mengenal Kristus, ya. Kita sudah banyak mendengar tentang Dia. Ini apalagi waktu pandemi ya, karena pandemi itu kan akhirnya banyak ibadah online. Sampai sekarang pun banyak live streaming, ada doa pagi bersama. Gereja kita sendiri pun masih memproduksi ibadah online di setiap minggunya. Sekarang ini sudah semakin banyak akses kita tuh mendengar firman. Ya, jadi kita belajar mengenal Kristus, kita mendengar tentang Dia. Tapi apakah kita menerima pengajarannya? Nah, ini ya. Sekali lagi kita sudah banyak belajar. Entah dari pengalaman orang lain maupun dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita sudah mendengar banyak sekali tentang Dia. Lewat khotbah di setiap hari Minggu, ditambah ibu-ibu hari Selasa, ya kan. Ada persekutuan doa puasa hari Rabu. Belum kita ikutin khotbah di sana-sini lewat YouTube atau ikut komunitas yang lain. Dan yang ketiga, kita sudah menerima pengajaran ini dengan baik apa belum? Ya. Jadi 3 poin tentang pengenalan Allah ini penting ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kita belajar mengenal Kristus. Yang kedua kita mendengar tentang Dia. Oke, mungkin agak kecil ya tulisannya. Dan yang ketiga kita menerima pengajaran. Nah, kalau ketiga hal ini ya, ketiga hal di sebelah kiri Bapak Ibu yang ada warna coklat, itu kita kerjakan secara sadar dan aktif. Maka kita akan dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya. Ada yang namanya kesadaran dan tindakan aktif. Itu tadi, kita ke gereja, ya kan? Apakah kita secara sadar? Dengan tujuan, oke, hari ini harinya Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan dan aku mau ke gereja. Itu kita mikir secara sadar ya, bahwa kita mau beribadah. Beda dengan orang yang masih dipaksa ke gereja, ya. Itu dia tidak melakukan dengan kesadarannya sendiri, tapi atas dasar apa? Paksaan. Nah, itu susah. Untuk mengenal Tuhan, untuk menerima pengajaran itu susah banget. Karena dari dalam dirinya sudah start aja, memulai aja sudah susah, ya. Tapi kalau kita datang ke gereja dengan sadar, tahu bahwa aku mau ibadah kepada Tuhan, aku mau bersekutu bersama jemaat Tuhan, aku mau dengar firman. Kita secara sadar dan aktif. Maka buah yang kita peroleh adalah kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya. Jadi untuk menjadi manusia baru yang dibaharui dalam roh dan pikiran, kita harus belajar mengenal Kristus, kita mendengar tentang Dia, dan kita menerima pengajaran tentangnya secara sadar dan aktif. Kita akan dibaharui dalam roh dan pikiran kita dan itulah manusia baru. Amin. Oke, kita mau lihat sendiri ya dalam kehidupan masing-masing. Sudahkah aku sungguh-sungguh belajar mengenal Kristus? Sudahkah aku mendengar tentang Dia dengan sadar dan sungguh-sungguh? Dan sudahkah aku menerima pengajarannya? Oke Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah roh ya. Dia adalah pribadi. Cara kerjanya itu dari dalam menuju ke luar. Jadi yang akan dikerjakan Allah itu membaharui roh dan pikiran kita dulu. Ini cara kerja Roh Kudus. Jadi yang dibaharui itu dari dalam dulu. Pola pikir kita, hati kita, jiwa kita. Itu yang akan berubah dulu. Setelah itu kalau kita punya mindset yang betul, kita punya pola pikir, kita punya roh yang diperbaharui, itu secara otomatis kelihatan kok dari luar. Ya, kalau kita sebagai manusia baru, kita
mengenal Tuhan, kita berinteraksi lewat firman dan dengan doa. Itu dalam kehidupan keseharian kita akan terlihat. Oh iya ya, Bu Sri ini orangnya ternyata sabar loh. Ya, Ibu Mala ini orangnya ternyata pemerhati, suka memperhatikan orang. Itu akan terlihat otomatis, tidak usah dibuat-buat, tidak acting. Karena yang berubah apa? Dari dalam. Karena memang sudah dari dalamnya ini sudah mengalami pembaharuan. Itu Bapak Ibu yang disebutkan sebagai manusia yang baru. Bisa saja orang itu baik di luar tapi hatinya tidak, itu sangat bisa terjadi ya. Tapi tidak dengan kita sebagai manusia baru. Mari kita izinkan Roh Kudus itu memperbarui hati dan pikiran kita. Oleh karena itu sangat penting memberi asupan yang benar ya untuk jiwa kita. Kalau kita memang berubahnya dari dalam, dari jiwa kita, dari roh kita, pikiran kita, mari kita memberikan asupan-asupan yang benar. Makanan-makanan rohani itu perlu setiap hari. Supaya kita semakin mengenal Allah, kita mendengar tentang Dia, dan kita menerima pengajaran ini dengan utuh. Coba kita sama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Baik, sudah dapat semua? Ya, sudah ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak lain dan tidak bukan, asupan rohaninya manusia baru itu adalah firman Kristus. Karena semakin mendengar dan menerima pengajaran tentang Allah, itu akan semakin diperbaharui, diberi rahasia rohani, dan akan semakin mengenal Allah. Itu rahasianya ya, niscaya. Percayalah, hidup kita tidak akan kembali ke manusia yang lama. Ya, tapi kita akan terus bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Kita akan kembali ke kitab Efesus sekarang, Efesus pasal 4, kita mundur di perikop sebelumnya, yaitu ayat 11 ya Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ya, mari kita baca bersama-sama ya, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah capai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ini tanda-tandanya, indikatornya. Orang yang sudah mengenal Allah dan yang menggunakan manusia baru. Oke, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, hasil kalau kita belajar mengenal Allah. Ya, ini indikatornya, tanda-tandanya dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13 tadi. Kalau roh pikiran kita ini sudah dibaharui, maka kita punya yang namanya kesatuan iman. Ya, ini kita bicara tentang jemaat Tuhan, ya.
kita punya yang namanya kesatuan iman, frekuensi lah ya. Zaman sekarang ya bahasanya, aku gak nyambung ambek DE itu ngobrol soalnya gak frekuensi. Nah misalnya kayak gitu. Nah tetapi jemaat Tuhan yang semuanya sudah dibaharui itu punya yang namanya kesatuan iman. Imannya sama, iman percaya kepada Tuhan. Punya iman yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Alkitab firman Allah. Aku percaya Allah Tritunggal yang mengubah hidupku. Itu hasil dari pembelajaran kita mengenal Allah. Dan sebagai manusia yang baru. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah sudah 2 bulan lalu ya, Ko Andrew pernah membahas tentang ketuhanan Kristus, betul ya. Ternyata memang ada zaman sekarang ini bidat atau ngakunya Kristen, tapi ternyata pengajarannya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebenarnya ini sudah lama Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran sesat. Ya, di Matius 24 pun sudah, Yesus dari zaman dulu sudah ngomong, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada. Hanya saja sekarang ini kan sudah berkembang teknologi ya. Di media-media sosial mereka mulai memunculkan diri. Khotbah-khotbah ini apa segala macam. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh belajar firman, mereka akan bilang bahwa Yesus itu hanya nabi. Yesus bukan Tuhan. Sama dengan Nabi Elia membuat mujizat ya. Sama dengan nabi siapa yang lain. Membuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Dipercaya hanya sebagai nabi dan bukan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah memang benar-benar belajar secara sadar dan aktif itu tadi, pikiran kita dibaharui, kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu tentang Yesus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh itu bicara soal kedewasaan rohani dan jasmani. Nanti kedewasaan jasmani kita akan lihat di slide berikutnya ya. Manusia baru itu dewasa ya. Dewasa. Karena firman Allah sendiri mengatakan apa? Waktu aku bayi, aku anak-anak, aku makan makanan anak-anak, lembek apa? Bubur, susu, lembek yang tinggal-tinggal telan aja ya. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku besar, makanannya apa? Makanan keras. Karena sudah dewasa, dianggap sudah mampu menerima karena giginya sudah lengkap ya. Yang giginya masih enggak lengkap boleh langsung menghubungi dokter gigi Andrew. Lah kok malah promosi ya. Iya, karena dianggap sudah mampu, jadi ngunyahnya makanan-makanan yang keras. Coba kalau dewasa makanannya cuma susu sama bubur, kira-kira gimana? Lemas, betul, kurang gizi, ya, kurang bisa bertumbuh tapi enggak signifikan, cepet capek. Nah begitu juga kedewasaan kita di dalam Tuhan. Tuhan enggak kepingin kita itu bayi terus ya, makan bubur terus, tidak. Ada satu waktu kita akan dapat teguran yang keras dari Tuhan. Terimalah itu dengan sukacita. Karena itu yang akan mendewasakan iman kita Bapak Ibu. Justru Tuhan itu sayang, maka Tuhan akan menghajar ya. Dikatakan di Wahyu apa? Barang siapa yang kukasihi ia akan ku tegur dan ku hajar. Itulah yang akan membuat iman kita dewasa. Kita akan semakin kuat. Nah selanjutnya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yesus inginkan itu tadi, kita ini bertumbuh terus menerus sampai kepenuhan Kristus itu dengan maksud kita sampai sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna, memang di perikop itu ngomong tentang kasih yang sempurna ya. Tetapi di keseluruhan kehidupan kita, Tuhan memang ingin kita bertumbuh itu sampai sempurna. Sampai nanti itu loh, waktu Tuhan datang Tuhan akan ngomong, marilah hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah.
Itu yang dimaksudkan dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai Tuhan datang nanti biar kita didapati iman kita ini sempurna ya Bapak Ibu ya. Kadang memang saya sendiri tidak memungkiri kita ini jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh berubah. Jangan lagi sengaja. Oh ya Tuhan itu Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Terus sengaja berbohong, sengaja kembali ke dosa yang lama, berbuat cabul, pikiran kotor, meso-meso. No, kalau kita masih melakukan itu dengan sengaja, gak akan bertumbuh, gak akan dewasa. Tidak akan kita dibaharui. Karena Roh Kudus gak punya tempat dalam diri kita. Ya, oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau memang kita akhirnya kita jatuh lagi dalam dosa, segera bangkit, segera minta ampun. Dan jangan berbuat dosa lagi. Yang selanjutnya, manusia baru itu adalah manusia yang tidak bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau kita sudah bertumbuh menjadi manusia baru, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, Bapak Ibu, ya. Karena kita itu tadi, kembali lagi ke poin yang kedua, kita sudah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi waktu pengajaran itu datang, Yesus hanya nabi, Yesus bukan anak Allah. Kita sudah, itu sesat. Nah, kita yakin memegang bahwa Yesus itu Tuhan. Kita sudah tidak mudah diombang-ambingkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain atau sesama Kristen tapi berbeda pengajaran. Karena kita sudah dibaharui roh dan pikiran kita sudah menjadi manusia baru dan kita sudah mengenal yang benar tentang anak Allah itu. Lalu poin yang selanjutnya, kita bertumbuh dalam segala hal. Ya, segala hal itu mencangkup pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita bertumbuh dalam Tuhan, kita itu diubahkan itu semua aspek hidup kita, ya. Secara holistik, istilahnya itu holistik ya, keseluruhan. Tuhan bukan hanya mengubah perkataan kita, lalu perbuatan kita tetap mencuri, tetap memukul, itu belum berarti ya, belum sebagai manusia baru. Tapi kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita akan bertumbuh dalam segala hal, tapi arahnya cuma satu, yaitu ke arah Dia, ke arah Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, selanjutnya bagian terakhir dari firman Tuhan pada saat siang hari ini. Nah, ini konkretnya ya, ini kedewasaan secara jasmani itu nampak dari kehidupan kita sehari-hari. Itu ada di Efesus 4 ya. Yang bagian terakhir mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Langsung saja saya rangkumkan aja di poin-poin yang tadi, kita kembali ke slide. Nah, yang pertama, buang dusta. Sudah gak ada lagi bohong-bohong. Mau bohong putih, bohong suci, bohong kudus tidak ada ya Bapak Ibu ya. Yang namanya bohong ya sudah bohong. Bohong untuk kebaikan pun tidak diberi tempat oleh Allah. Yang namanya bohong ya tetap bohong. Nah, sebagai manusia baru, ayo kita buang ini ya. Jangan lagi kakean alasan yo, diajak. Mungkin diajak berdoa, diajak persekutuan. Jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendak kita katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya, kita mau buang dusta, kebohongan. Adik-adik sekolah minggu berusaha jujur, belajar jujur dari kecil. Walaupun nanti dimarahi, ya sudah itu konsekuensi ya kan kalau misal berbuat salah. Tapi yang Allah mau jujur ya, dari sekolah minggu ya. Belajar dari kecil, hidup jujur. Secara pergaulan kita, anak-anak muda remaja, ya mungkin ibu-ibu juga, kita sebagai wanita, kita dekat dengan ngobrol, kita dekat dengan rumpi ya. Hati-hati dengan gosip, gibah ya. Kalau sedih perkumpulan,
sudah ada yang ngomong, ngerti gak? Ya, datang-datang, guys, tahu gak sih? Hati-hati sekali. Itu sangat dekat dengan dusta. Ya, kalau memang belum pasti kabarnya wis simpen ae dalam hati. Ojo malah ngompori, ya. Jangan malah update status. Gak usah, simpan saja dalam hati. Sampai pada akhirnya kebenaran itu akan memunculkan dirinya sendiri. Betul? Jadi yang pertama, perbuatan konkret yang akan nampak dari manusia baru itu jujur. Ya, orangnya jujur, dia tidak berdusta. Yang kedua, tidak menyimpan marah. Marah boleh? Boleh. Itu perasaan emosi yang wajar dari manusia. Tetapi yang tidak boleh itu disimpan. Dikatakan apa? Janganlah kamu marah sampai matahari terbenam. Tapi jangan mikir gini ya Bapak Ibu ya. Oh ya aku marah pagi ya wes lah tak simpen kan pokoknya sampai matahari terbenam ya. Ditunggu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus marah disimpan terus. Bukan. Tapi yang Tuhan mau kita itu marah lalu selesai. Ya, mengaku, memaafkan, mengampuni dan sudah selesai. Karena kalau kita menyimpan lama-lama marah itu dikatakan itu akan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, kalau kita baca tadi di Efesus 4 ayat yang ke-26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang menyimpan marah lama-lama itu berbahaya. Karena akan memberi kesempatan kepada iblis untuk menimbulkan iri hati, menimbulkan dengki, kepahitan. Ya, jadi kalau marah, mari kita selesaikan dengan cepat. Kalau marah, berdoa ya. Masuk kamar, berdoa, mengasihi anak-anak. Saya sendiri juga sering marah kok sama anak-anak. Sampai Philip itu bisa mengcopy kalimat saya. Saya itu memang ngomongnya kayak gini. Sudahlah Philip sama Jethro, kalian seneng tak mama ini marah-marah terus. Kalau mama marah-marah terus ini, mama itu bisa cepet tua. Saya itu suka bilang gitu ya. Lah kok kemarin kejadian Philip ini marah ke Jethro. Dan Philip memang bilang, Jethro suka tak koko ini marah. Nanti koko ini marah, ini koko ini bisa cepat tua. Kayak gitu. Dan akhirnya kalau saya memang ingin marah itu berkelanjutan, saya keluar dulu. Beneran Bapak Ibu. Saya keluar dulu dari ruangannya anak-anak. Kalau misalnya anak-anak dan saya lagi ada di kamar, saya keluar dari kamar dulu. Saya ambil waktu, saya tarik nafas, ojo sampai ngamuk, ojo sampai mukuli anak-anak, ojo sampai menyakiti. Baru setelah saya agak tenang gitu ya, agak ya bukan benar-benar tenang, agak tenang saya masuk lagi ke kamar, itu marah lagi loh ya. Ya masih ada marahnya tapi ngomong itu sudah lebih teratur, sudah enggak menyakiti hati mereka ya harusnya seperti itu. Jadi kalau marah, ojo suwe-suwe, ya suami istri, bapak ibu, jangan marah-marah. Jangan lama-lama kalau marah ya. Orang tua ke anak, anak dengan orang tua. Karena kalau terlalu lama menyimpan marah, hati-hati. Iblis bisa mengambil kesempatan itu. Bisa jadi kepahitan, kegeraman, bisa benci, bisa timbul ya. Mengampuni, berikan maaf. Dan jangan gengsi juga bilang, sorry ya sayang, maaf ya ma, sorry ya Evan Hugo. Kadang itu apa sih yang buat kita nggak mau, yang marah tetap ada, yang nggak mau minta maaf itu apa sih? Gengsi, bener nggak? Ya, bener? Bener. Gengsi mau say sorry, padahal misal saya yang marah ya, gengsi ngomong sorry sama Ko Andrew itu. Akhirnya marah tetap marah, disimpan dalam hati sampai besoknya, itu contoh ya. Contohnya ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah poin yang selanjutnya. Jangan mencuri, tidak mencuri lagi. Yang dulu sebagai manusia lama suka mencuri, entah mencuri uang, mencuri waktu, mencuri hati ya. Ya, jangan ya. Jangan main-main dengan
kata-kata mencuri ini. Mencuri hati itu salah satunya adalah mungkin punya dosa, punya kebiasaan mengikatkan diri dengan perasaan terhadap orang yang sudah punya pasangan. Ya, ini bukan manusia baru. Sekarang ini sangat gencar dengan istilah pelakor ya Bapak Ibu ya. Dan itu saya mendapati sendiri itu pun terjadi di kalangan orang Kristen. Hati-hati dengan mencuri hati ini. Dalam nama Yesus ya, jangan sampai kita beri celah. Oleh karena itu tadi ya, kembali ke pengenalan akan Allah. Yang selanjutnya, iya ya. Ya tetap gak boleh Om Niko ya, mencuri hati rempelo. Oke, selanjutnya sudah tidak bicara kotor. Ya, bukan, tolong disapu ya lantainya kotor, bukan itu. Tapi memang bicara yang tidak kudus, memaki, bicara kasar, meso-meso. No, kita tinggalkan itu. Ya, kita bicara hal-hal yang kudus. Karena ini dikatakan apa? Supaya orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Jadi waktu kita keluar dari gereja, terus motor kita diserempet ya. Bukan maki-makian yang keluar ya. Sudah bukan lagi kebun binatang. Tapi katakan, Yesus mengasihimu, Bapak yang nyerempet aku. Itu ya, anak muda. Nah ini rentan banget ya. Karena emosi yang masih tidak stabil. Betul? Masih suka marah, akhirnya yang keluar adalah umpatan, makian. Ayo kita belajar berbenah diri. Supaya kita didapati Allah sebagai manusia-manusia yang baru. Yang selanjutnya, kita tidak mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ini pribadi. Ya, dia tidak lebih rendah dari Bapa atau Yesus, tidak. Allah Tritunggal itu ngomong tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus ini juga pribadi. Dan Bapa memang memberikan ketika Yesus naik ke surga, lalu diberikannya Roh Kudus, itu tugasnya adalah menolong kita ya, sebagai penolong, sebagai penghibur. Dalam hari-hari hidup kita, Roh Kudus itu berbicara. Betul? Roh Kudus mengingatkan kita, memberi nasihat, memberi teguran. Lah kalau sering diabaikan atau kita ini sering gak dengerin, itu Roh Kudus bisa berduka. Di dalam pribadinya, Roh Kudus itu bisa berduka. Dan kalau kita terus menerus melakukan hal ini, kita tidak mau peka, kita tidak mau mendengar, kita tidak mau berubah, kita tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Lama-lama kita memang gak peka dengan suara Roh Kudus. Kita akan lebih mengikuti keinginan daging kita daripada keinginan Roh Kudus. Nah itu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu kalau kita sebagai manusia baru kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Tapi kita mau ikut pimpinan, kita mau ikut arahan Roh Kudus. Amin. Yang selanjutnya membuang segala kepahitan dan kejahatan. Ya, hari-hari ini masih ada yang menyimpan kepahitan terhadap saudara, terhadap orang tua kepada anak, kepada tetangga. Mari hari ini kita mau serahkan kepada Yesus. Kalau secara pribadi kita enggak sanggup, datanglah kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, di sini ada Ibu Gembala yang saya yakin juga siap untuk mendengar keluh kesah, curhatan ya. Mungkin anak-anak remaja, kita punya komunitas, share. Jangan biarkan kepahitan itu terus menggerogoti hidup kita. Kejahatan, kelaliman itu terus ada dalam hidup kita. Kita enggak akan bisa jadi manusia baru. Dan poin yang terakhir adalah ini ya, kita ramah. Nah ya, kita penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Ingat Bapak Ibu, Allah terlebih dahulu mengampuni kita ya. Sudah seharusnya kita juga punya kasih dan mau mengampuni orang lain. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar hari ini kita mau diingatkan kembali
Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan? Dan kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan kita dibaharui roh dan pikiran kita sehingga yang keluar dari hidup kita itu adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Kita punya kedewasaan rohani dan jasmani. Dan kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Puji nama Tuhan. Kita mengambil saat terus jenak di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau memberikan hidup kita ini dipakai. Menjadi manusia baru yang melayani Allah. Yang kita bertumbuh dalam kedewasaan kita. Dalam tingkat kepenuhan Kristus sungguh-sungguh kita mau bertumbuh. Kita mau meninggalkan dosa-dosa yang lama. Kita tidak lagi berdusta, kita tidak lagi mencuri. Kita mau menanggalkan segala amarah, iri hati, dengki, kepahitan. Dan kita tinggalkan segala kejahatan. Biar kita menjadi manusia-manusia baru yang otentik. Yang asli dibaharui dari dalam dan mengalir keluar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, percayalah bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Kasih-Nya mengubah kehidupan kita. Biar kita mau terbuka, biar kita mau menurut akan rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Ku telah mati dan tinggalkan. Kami mau Tuhan. Kami mau meninggalkan manusia lama kami. Sepenuhnya dengan sadar dan menjadi manusia-manusia baru dalam Tuhan. Haleluya. Oh, lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Ini menjadi doa kami bersama-sama Tuhan. Iman dan pengharapan kami bahwa kami mau menjadi manusia-manusia baru yang dewasa di dalam Tuhan. Kami menanggalkan manusia lama kami. Kami meninggalkan semua kesia-siaan hidup. Dan kami tertuju kepadamu, kepada pengenalan akan Engkau, kepada penerimaan pengajaran tentang kebenaran Kristus. Sehingga kami dibaharui setiap hari roh dan pikiran kami. Sehingga dari luar kehidupan kami ini boleh terpancar aliran-aliran sungai yang hidup. Orang lain boleh melihat kami menjadi suratan-suratan yang terbuka. Kehidupan kami menjadi berkat. Baik dalam perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan, sifat, karakter kami semuanya diperbaharui di dalam Kristus. Ini kami Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang telah datang di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan yang memberkati secara jasmani terlebih rohani. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang penuh kasih, mengampuni, saling memaafkan. Hidup jujur, tidak lagi berdusta, tidak lagi mencuri. Tidak ada lagi kepahitan. Kami sebagai jemaat kami punya kesatuan hati, kesatuan iman yang benar di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati. Kalau ada jemaat Tuhan masih mempunyai pergumulan-pergumulan berat dalam hidup, Engkau Allah sumber jalan keluar, Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau yang memberkati dengan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang kami hadapi saat ini. Dan pada akhirnya kami akan menang atas setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kami percaya Tuhan Engkau sudah mencukupkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Segala hal yang paling sulit sekalipun kami tahu Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib ya Bapa. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Keluar di tempat ini kami rindu hidup kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir saat hari ini dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan Yesus sertai, Tuhan jaga lindungi dan ingatkan mereka selalu untuk beribadah dan mencari Tuhan. Buat Ibu Gembala kami juga yang masih ada di Jakarta, Tuhan memberkati pelayanan beliau, segala kegiatan yang dikerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Biar kemanapun Ibu Gembala kami pergi dan berada, hidupnya menjadi saluran berkat, memberitakan Injil bagi kemuliaan kerajaan Allah. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, Tuhan yang tolong Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Persiapan Pilpres ke depan, kami tahu tidak mudah Tuhan, akan banyak oknum yang memanfaatkan kondisi ini. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau sumber perlindungan juga bagi Indonesia. Engkau yang berikan keamanan, ketentraman, kelancaran. Jauhkan dari segala orang-orang yang ingin berniat jahat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang baru pun yang akan Tuhan berikan, itu datang dari Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, damai, sejahtera. Rakyatnya boleh rukun satu seorang dengan yang lain. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kekal namamu selama-lamanya. Di akhir ibadah ini juga hamba berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Worship leader, singers, para pemain musik. Hambamu yang bertakan firman Allah, kolektan, multimedia, plan, sekolah minggu, asyir, baik para pelayan meja. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati dan pakailah kami dengan talenta kami masing-masing untuk kami boleh saling melayani juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah sungguh baik, amat baik dan akan selalu baik. Ini yang menjadi ucapan syukur kami, doa, iman, pengharapan kami yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jabat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Yesus memberkati setiap kita. God bless you. God bless you all.